Di awal film, kita melihat bagaimana sepintas mengerikannya hutan jiwa kematian. Di dalam dimensi lain terlihat seorang kaisar pedang kuno atau Jianluo. Di sana, kaisar pedang kuno atau Jianluo sedang menunggu seorang yang ditakdirkan untuk menjadi jiwanya di kemudian hari. Dia pun sudah merasakan bahwa orang yang ditakdirkan sudah datang. Scan beralih ke sebuah tebing jiwa hancur. Di sana terlihat Chen Tian sedang mengobati Wu Yao. Ya, sedikit penjelasan bahwa Chen Tian inilah yang nantinya akan menguasai kekuatan kaisar pedang kuno dan akan menjadi seni bela diri nomor 1 di dunia. Tak lama kemudian datanglah Chen Wu ke sana, yang sepertinya punya niat jahat kepada mereka. Namun tiba-tiba Wu Yao malah menyerang Chen Tian dari belakang. Ternyata ini adalah rencana mereka berdua untuk menyingkirkan Chen Tian dari keluarganya. Karena Chen Tian di sini belum jadi apa-apa dan masih sangat lemah, sehingga mudah untuk dikalahkan. Ditambah ternyata Chen Tian sudah diracun oleh Wu Yao, si wanita jalang ini. Sebelum jatuh ke jurang, Chen Tian berkata, "Jika aku tidak mati di sini, aku akan membalasnya 100 kali lipat." Dan Chen Tian pun dijatuhkan ke jurang tersebut. Apakah Chen Tian mati? Ternyata tidak, gengs, karena kaisar pedang kuno berhasil menyelamatkannya dengan sebuah buku surgawi. Sekilas kita melihat ke masa depan, terlihat Chen Tian menjadi seni bela diri nomor 1 di dunia. Di saat bersamaan, Chen Tian pun kembali sadar. Namun dia masih berada di dimensi lain bersama sang kaisar pedang kuno. Di sini, kaisar pedang kuno ingin menguasai jiwa dari Chen Tian. Dalam kata lain, ingin menjadikannya sebuah wadah karena memang cocok untuk dirinya. Namun dengan kekuatan cinta dan cicilan bank yang belum lunas, Chen Tian pun berhasil melawan dan lolos dari sang kaisar kuno. Sedikit penjelasan tentang kaisar pedang kuno. Dia tidaklah mati di sini, namun nantinya akan menjadi teman sekaligus guru spiritual dari Chen Tian. Chen Tian baru menyadari kekuatan barunya, namun tidak tahu dari mana asalnya. Mungkin dari sebuah buku surgawi. Oke, lanjut. Chen Tian pun selamat, namun dia masih berada di dimensi lain. Dia diserang oleh roh-roh yang ada di sana, tapi karena sekarang Chen Tian sudah menjadi OP, dia berhasil mengalahkan roh-roh di sana dengan mudah. Dan sekarang Chen Tian menguasai level Martial Warrior tingkat 6 bersama Spiritual Warrior tingkat 5. Chen Tian pun mempunyai kekuatan seperti Byakugan, bisa tembus pandang. Ternyata tidak cuma itu, gengs. Chen Tian pun punya pedang sang kaisar kuno dan cincin yang berisi buku jurus pedang kuno. Chen Tian pun mencari jalan agar bisa keluar dari hutan mati. Namun Chen Tian malah bertemu dengan Yu Zhanghao. Dia murid dalam sekte Tianzong yang punya martial appearance besar di atas Chen Tian saat ini. Chen Tian menyadari bahwa levelnya belum sebanding dengan Yu Zhanghao, sehingga dia pun mencoba untuk menyelinap kabur dan memilih menghadapinya di lain kali. Dalam pelarian tersebut, tak sengaja Chen Tian bertemu Liu Yan, murid sekte Tianzong. Di sini Yu Zhanghao benar-benar marah karena pipinya berhasil dilukai Chen Tian. Dia pun mengeluarkan jurus pamungkasnya. Namun untung saja Chen Tian berhasil menghindar, dan sepertinya Chen Tian mengeluarkan jurus angin dan berhasil pergi dari sana.
Scan beralih kepada 4 orang yang di sana yang masih merupakan dari sekte Tianzong, sedang berburu serigala untuk meningkatkan kultivasinya. Namun sepertinya mereka sangat kesusahan untuk mengalahkan serigala tersebut. Dan ketika keadaan semakin terdesak, Yu Yin yang terpojok dan diserang serigala tersebut tiba-tiba terselamatkan oleh Chen Tian yang datang menyelamatkan Yu Yin. Mereka pun saling berkenalan dan tak lama mereka kembali menyerang serigala tersebut. Namun tetap saja mereka tak bisa mengalahkan serigala tersebut. Yu Zhangqi punya niat jahat kepada Chen Tian. Dia sengaja memancing iblis serigala tersebut ke dekat Chen Tian. Namun Chen Tian dengan mudahnya mengalahkannya dengan satu tebasan. Lalu inti dari serigala yang mati tersebut diambil oleh Chen Tian. Tapi sepertinya Yu Zhangqi tidak terima dan terjadilah perkelahian. Hanya dengan satu tebasan, Yu Zhangqi pun mati di tangan Chen Tian. Setelah itu, Yu Yin pun meminta Chen Tian untuk mendapatkan buruan yang lain. Adegan beralih ke rumah keluarga Chen. Di sana, Chen Batian, tetua pertama keluarga Chen, bersama adik keenamnya, Chen Batian berniat menjadi penguasa keluarga Chen, sehingga cara licik pun akan dia lakukan. Beralih kepada Chen Fan, di mana Chen Fan ini adalah ayahnya dari Chen Tian. Chen Fan masih memikirkan anaknya yaitu Chen Tian. Dia mengira bahwa Chen Tian itu sudah mati, dan dia takut Chen Batian dan yang lainnya akan memberontak saat pertemuan tahunan tiba. Kembali ke Chen Tian, ternyata Chen Tian mau membantu mereka mendapatkan inti dari iblis serigala. Sedikit penjelasan bahwa nanti mereka ini akan menjadi sahabat. Saat tiba di pavilion sekte Tianzong, Chen Tian langsung bertemu dengan salah satu pengkhianat yang membencinya. Dia pun sontak langsung menendang pria itu. Namun tiba-tiba karena terdengar suara wanita yang ngomong, Chen Tian pun berhenti dan tidak lagi menyerang pria tadi. Dan sekarang dia masuk ke dalam dan bertemu dengan wanita yang memegang buku bernama Zuboya. Ternyata wanita ini yang tadi ngomong, guys. Zuboya adalah penjaga dari pavilion Tianzong. Ini sudah pasti bahwa dia mempunyai ilmu bela diri tingkat tinggi. Chen Tian pun datang ke pavilion tersebut berniat untuk bernegosiasi, menukar fil inti serigala yang mati tadi dengan sesuatu barang atau buku jurus yang ada di sana. Para sahabatnya akan menukarkan itu dengan senjata, namun berbeda dengan Chen Tian. Dia ingin menukarnya dengan buku jurus yang langka agar dapat berlatih teknik pedang. Dia pun naik ke lantai 2 dan mencari buku tersebut. Akhirnya dia mendapatkan buku 13 teknik gaya pedang yang langka dan jarang orang menguasainya. Setelah mendapatkan buku tersebut, Chen Tian pun pergi. Dan kini Chen Tian mulai mempelajari buku jurus tersebut di dalam gua. Setelah 10 hari kemudian, Chen Tian menguasai jurus tersebut dan mempunyai pertahanan martial spirit tingkat 1 dan bersama teknik martial warrior tingkat 7. Chen Tian akan berlatih sangat keras dan rajin agar bisa membalas dendam dan melindungi keluarganya. Saat melewati puncak Tongtian, Chen Tian melihat 2 sahabatnya yang akan diserang oleh Han Feng. Yang jelas Han Feng bukan tandingan sahabatnya. Untung saja Chen Tian datang dan pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Mereka akan bertarung di arena antara hidup dan mati. Bagaimanakah akhir pertarungan dari Chen Tian melawan Han Feng? Mari kita saksikan di episode selanjutnya.